ini Tuhan, kami mau tinggalkan beban yang ada di pikiran kami untuk sementara Tuhan. Biar kami boleh fokus Tuhan untuk berjumpa dan bersekutu dengan Kau Tuhan. Kami mau tinggalkan masalah kami sebentar Tuhan. Kami mau tinggalkan Tuhan rasa kecewa, rasa takut kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami memuji, saat kami menyembah dengan tulus, hatimu disenangkan. Kau bertahta di atas pujian kami, penyembahan kami. Kami mau belajar Tuhan, arahkan hati kami kepada Engkau Tuhan. Kami gak ingin terdistract oh Tuhan, kami gak ingin terganggu Tuhan oleh keadaan kanan kiri kami, ataupun keadaan dalam pikiran kami Tuhan. Kau Allah yang kami sembah, Allah yang mengerti seluruh isi hati kami Tuhan. Yes Tuhan, Tuhan. Tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sepanjang hari ini kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kuat kami, bukan karena gagah kami. Semua berkat kebaikan-Mu Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Walaupun berat, tapi kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, selalu memberikan pertolongan, kekuatan dan pengharapan bagi kami Tuhan. Saat ini saat indah Tuhan untuk kami berhadapan dengan-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Oh bawa yes erat dalam pelukan-Mu. Biarlah kami boleh menikmati saat ini Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa memenuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat, Allah yang mengerti setiap isi hati kami, Allah yang paham setiap ketakutan kami, Allah yang paham segala kekhawatiran kami. Kemana kami boleh lari dari kasih-Mu Tuhan? Kasih-Mu selalu melingkupi kami sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau benar-benar mau siapkan hati kami Tuhan. Kami memberikan persembahan pujian yang tulus Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Yes. Mari katakan saat indah, saat
sangat indah. Oh, ini kami Tuhan, layakkan kami memandang wajah-Mu. Biar Roh Kudus membawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Biar lebih kami lebih lagi Tuhan. Yes, kami mau menikmati indahnya bersekutu dengan Engkau. Oh, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, kekudusan-Mu Bapa. Yes, penuhiku, oh, 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 ku rindu selalu diam dalam menikmati kasih anugerah-Mu. Yes, oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biarlah kekudusan-Mu, Roh-Mu Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan, melawat setiap hati kami yang terluka, memberikan kekuatan bagi kami yang takut dan khawatir Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Katakan sekali lagi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Yes, lawat kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan untuk terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Penuhi kami lagi Tuhan. Selalu menjadi kerinduan kami Tuhan. Yes, menikmati kasih hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Basahi hati kami yang kering Tuhan, bakar kami lebih lagi Tuhan. Biarlah fokus utama kami, tujuan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Yes. Bait-Mu menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih. Katakan sekali lagi, menikmati kasih-Mu Tuhan.
Kami bersyukur, haleluya. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami. Kami memuji-muji Engkau Tuhan. Mari naikkan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Yang Engkau dahsyat. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan. Ya Kau baik Tuhan. Ya Kau baik Tuhan. Di dalam hidupku bersyukur, memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah ini jadi kerinduan kami Tuhan, selalu memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Saya undang jemaat untuk bisa bangkit berdiri. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam haid-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yes Tuhan, segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang baik, Raja yang mulia. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan. Kami bersorak bagi Engkau Tuhan. Dan kami siap Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudaraku? Yes, kita mau datang ke baitnya. Katakan, sebab Yesus baik. Datanglah ke baitnya. Oh, oh, na 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 na. Katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah, yes, Kau baik Tuhan, berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Katakan, datanglah ke baitnya. Yes. Oh, oh, oh. Datanglah ke baitnya dengan hati kami bersuka Tuhan, pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berdoa
padanya. Katakan akan bersorak-sorai. Yes, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sekali lagi, bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat. Yes, bahwasanya kasih setia. Sekali lagi, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya, bahwasanya untuk selam. Sekali lagi, yes, bahwasanya untuk selama. Sekali lagi, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah. Yes, Kawalah yang dahsyat Tuhan, amin. Sebab dari utara ke selatan, katakan dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Yes. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Bahkan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diciptakan. Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Katakan Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Yes. Oh. Sekali lagi saya mau lihat tepuk tangan di atas. Yes. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, sekali lagi. Allahku dahsyat, Dia berkuasa. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud menyembah Dia.
Allahku dahsyat, Dia berkuasa, Allahku dahsyat. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Kata sekali lagi, dari pulau, pulau-pulau, lembah-lembah, gunung. Sekali lagi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Katakan, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Yes. Kami merasakan sukacita Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersorak-sorai bagimu. Yes. Sekali lagi. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Katakan, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yes. Para papa. Katakan, bersorak-sorai, bersorak-sorai. Yes. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Oleh sebab itu kami bersuka Tuhan. Yes. Muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya mau mati bagi kita. Amin. Yesus Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Allah yang tidak pernah tinggalkan kita, Tuhan Yesus. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Yes, ini yang kami imani Tuhan. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Ya Tuhan, nah Tuhan, Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan.
Di saat mungkin orang lain, Tuhan, orang terdekat kami mengecewakan kami. Atau keadaan Tuhan mengecewakan kami. Kami sebagai orang-orang benar tidak takut, Tuhan. Kami percaya Allah yang kami punya, Allah yang lebih besar dari masalah kami. Allah yang lebih besar dari keadaan yang menghadang kami. Allah yang lebih besar daripada masalah-masalah kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau nyanyikan Tuhan, bahwa harapan kami Tuhan hanya Engkau Tuhan. Bukan orang-orang terdekat kami, bukan orang-orang besar yang kami punya. Yes. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam. Yes, Kau pegang. Kami percaya Tuhan, Kau rancangan terbaik bagi hidup kami Tuhan. Itu yang membuat kami berani, itu yang membuat kami tidak takut Tuhan. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Katakan yes. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Katakan harapanku, ku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sing harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya, yes, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, oh hanya Kau Yesus kuatku. Harapanku di dalam-Mu, yes. Hanya Kau satu Tuhan.
satu pribadi, Tuhan penuh hati kami. Ku memandang lembut, tekan sekali lagi harapanku. Oh hanya Kau Yesus Tuhanku, ku percaya, ku memandang, katakan ku percaya, ku percaya, ku memandang, katakan sekali lagi ku percaya. Ku memandang lembut harapanku di dalam Yesusku. Ini menjadi penguatan bagi kami Tuhan. Ini menjadi keteguhan bagi kami Tuhan. Sebab Kau harapan kami satu Tuhan. Mungkin bagi manusia nggak mungkin, mungkin bagi manusia mustahil, tapi kami percaya Tuhan, iman kami lebih besar Tuhan, iman kami lebih besar dari segalanya Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan Kaulah harapanku. Ku percaya, ku memandang lembut. Kami percaya Tuhan, ini yang kami pegang Tuhan, Kaulah kuat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati Tuhan indahnya bersamamu Tuhan, menikmati bersekutu denganmu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau jaga mata, telinga dan hati kami Tuhan. Kami mau lembutkan hati kami juga Tuhan. Tegur kami lagi, tegur kami lagi Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar boleh menjadi rema dalam hati kami dan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, saya serahkan pada hambanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada haleluya saudara? Saudara tengok kanan kiri, berikan salam, katakan Tuhan Yesus baik. Siapa yang rasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan dulu dong hari ini. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dulu, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, beberapa minggu kita kedatangan banyak tamu dan tentunya kedatangan berita dari jauh itu menjadi berkat buat kita semua. Dan bulan ini ada 5 minggu dan tanpa terasa kita besok akan masuk di bulan yang baru, bulan November tahun 2021. Tetap mencintai Tuhan, amin. Tetap mencintai Tuhan, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara dengan satu tema, coba tolong ya. Kita baca sama-sama tema ini dengan keras, 2, 3. Dipimpin, belum semua yang di belakang masih ngobrol saudara ya. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Dipimpin. Pertanyaannya sederhana, sudahkah atau masihkah kita dipimpin oleh Roh Kudus? Saya tertarik dengan satu tokoh di Alkitab. Coba kita buka Kejadian pasal 5. Ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang kelima ayat 22. Dan Henok, perhatikan baik. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun
Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Baca sisa ayat ini dengan keras. 1, 2, 3. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh. Saudara mau diangkat oleh Allah? Pak, saya lebih baik diangkat jabatan, Pak. Saya lebih baik diangkat gaji saya, Pak. Saya lebih baik diangkat posisi saya. Halo? Bagus, semua bagus. Menguntungkan pasti. Tetapi adalah lebih baik kalau kita diangkat oleh Allah. Tetapi diangkat oleh Allah pun ada syarat, saudara. Henok bergaul dengan Allah 300 tahun. Halo? Selama itu dia bergaul dengan Tuhan. Bahkan ayat-ayat ini muncul dua kali kalimat berkata, dia bergaul dengan Allah. Pertanyaannya sekali lagi, saudara sudah bergaul dengan Tuhan belum? Halo? Kok pagi hari ini adem ayam aja, saudara? Saudara bergaul dengan Tuhan atau tidak? Pak, apa yang dimaksud dengan bergaul dengan Tuhan? Hari ini kita akan belajar bagaimana hidupmu dipimpin oleh Roh, dipimpin, dikuasai, bahkan berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena tidak ada cara lain, dengar yang saya mau ngomong hari ini, tidak ada cara lain untuk Anda bisa diangkat oleh Tuhan kecuali ada dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Oh, aminnya sedikit hari ini. Haleluya. Ayo dong Kebon Baru, mana apinya? Jangan kendor mentang-mentang udah mau tutup tahun. Haleluya. Masih ada haleluya hari ini? Henok bergaul dengan Tuhan. Next. 2 kali Alkitab mencatat tentang Henok bergaul dengan Tuhan. Ini menarik, saudara. Terjemahan lain ya dalam bahasa Inggris berkata begini. Henok walk in habitually. Habitually muncul kata habit yang artinya kebiasaan. Biasa bergaul dengan Tuhan. Nggak ada amin lagi, saudara. Anda jadi bingung ya, karena mungkin Anda nggak bergaul dengan Tuhan. Biasa bergaul dengan Tuhan. Saya ingat Daniel pun demikian. Ketika dia sebelum masuk ke lubang singa, ke gua singa, Alkitab berkata seperti biasa 1 hari 3 kali ia berdoa menghadap kota Yerusalem. Biasa. Nah, kebiasaan ini muncul dari apa yang kita lakukan. Saudara biasa makan? Pak, saya nggak biasa makan, mati, saudara. Pak, saya nggak biasa minum, mati, saudara. Siapa, saudara, saya nggak biasa berpakaian, orang gila namanya. Kebiasaan-kebiasaan yang positif akan membawa kita bisa terus berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, label kita Kristen, tetapi hidup kita seringkali nggak Kristen-Kristen. Saya ulangi lagi, saudara. KTP kita Kristen, tapi hidup kita nggak jadi Kristen. Karena kata Kristen artinya pengikut Kristus. Wah, aminnya nggak ada pagi hari ini. Haleluya. Kata pengikut berarti apa yang dilakukan Tuhannya itu yang dikerjakan. Ku renungkan firman-Mu apa? Seminggu sekali di gereja. Ku pegang perintah-Mu dan ku pegang dan berbahagialah orang yang bukan hanya mendengar, tahu firman, tapi juga melakukan. Jadi kebiasaan itu adalah Henok. Terjemahan yang lain lebih hebat. Ini perhatikan, saya pakai bahasa Inggris ya, bukan sosok Inggris-Inggrisan, tapi kadang-kala bahasa Inggris itu jauh lebih tepat gitu ya. Terjemahan lain berkata, Henok walk, berjalan di dalam fear and obedience. Fear artinya rasa takut, obedience artinya taat. Jadi 300 tahun Henok bergaul dalam ketaatan, dalam takut akan Tuhan. Aminnya cuma sedikit.
Halo? Saudara takut sama siapa? Takut sama bos lah. Ayo ngaku aja supaya. Buktinya banyak yang datang terlambat ibadah. Ya kan? Saudara kok kerja takut terlambat. Karena apa? Takut kena SP. Untung Tuhan gak pakai SP ya. Cuma Tuhan kasih neraka doang. Yang ngerti aja katakan amin. Haleluya. Bos kasih SP tapi Tuhan kasih neraka. Gampang aja lah. Saya sekarang pakai bahasa yang gamblang aja lah. Terlalu banyak mau jaga perasaan seringkali akhirnya jadi berdosa, saudara. Benar apa betul? Jemaat GBD Orang Kebon Baru udah kebal dengan kata-kata keras, berat. Tapi dengar saudara ya, emas akan dikatakan emas ketika masuk dalam pemurnian. Yang ngerti katakan amin saudara. Kalau Anda mau dengar khotbah yang enak mungkin bukan di sini tempatnya. Betul? Kalau Anda mau dengar khotbah yang lucu-lucu bikin sakit perut bukan di sini tempatnya. Tapi saya pastikan saudara setiap firman yang keluar dari mimbar ini adalah firman yang memurnikan saudara. Supaya saudara keluar itu seperti emas. Lebih banyak dimurnikan, lebih banyak ditempa. Hasilnya adalah mulia. Dan mulia di hadapan Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi Henok bukan hanya berjalan, tetapi kebiasaan. Bahkan ada kata sekali lagi, dia memiliki rasa takut akan Tuhan. Gereja Tuhan harus masuk ke dalam posisi takut akan Tuhan. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada pemimpin yang sifatnya sementara. Tapi Tuhan walaupun tidak kelihatan, mata Tuhan menjelajah seluruh dunia ini. Dan punya rasa ketaatan di dalam Tuhan. Katakan amin. Next. Bagaimana kita bisa berjalan atau bergaul dengan Tuhan? Saya kasih beberapa poin, Anda boleh catat kalau mau catat. Kalau tidak, saudara boleh lihat di YouTube. Ya, jadi setiap ibadah kita hari Minggu itu ada di YouTube. GPDI Yordan Kebon Baru. Next, bagaimana kita bisa berjalan? Yang pertama, tentukan tujuan. Ini penting ya saudara ya, perhatikan ya. Ketika kita berjalan, Anda tahu tujuannya enggak? Halo, kalau pendeta bertanya, jemaat apa? Ngomong dong saudara. Sini udah ada sarapan? Sudah ada yang sarapan? Nah, saya belum. Yang pertama, dengar ya saudara. Yang pertama bagaimana kita bisa berjalan, ya tentukan tujuan. Saya suka ayat ini, coba Yosua pasal yang ke-24 ayat 15. Kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Di akhir dari ayat atau pasal kitab Yosua, Yosua mengatakan begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saudara dengar ya. Kalau Anda merasa hari Minggu Anda nggak perlu ibadah, nggak usah ibadah saudara. Oh, hebat kan? Baru pendeta Herman yang baru ngomong begitu. Tapi saya mengacu dari Yosua. Pilih hari ini kepada siapa kita beribadah. Kalau Anda merasa tidak baik, merasa tidak enak ibadah, nggak usah ibadah. Tapi Tuhan kasih neraka. Kok kalau ngomong neraka kok nggak enak ya saudara ya. Saya pernah update status begini. Untuk Anda binasa, Anda nggak perlu lakukan apa-apa. Saya ulangi lagi ya. Untuk Anda binasa nanti, binasa itu artinya masuk dalam penghukuman api neraka. Anda nggak perlu lakukan apa-apa. Tapi untuk masuk surga, you have to do something. Saudara harus lakukan sesuatu. Karena surga itu mahal, saudara. Dikerjakannya harus dijual juta. Dia harus mati bagi saya dan saudara. Mahal. Dan untuk masuk surga Anda harus bayar harga. Yang ngerti katakan amin. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Baca sisa ayat ini sama-sama. 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada. Yosua berhadapan dengan bangsa Israel yang sudah alami banyak mujizat.
Tetapi ujungnya juga akhirnya pilih. Saudara sudah alami kebaikan Tuhan? Saudara terima kebaikan Tuhan? Saudara alami mujizat? Sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, tertutup jalan dibukakan jalan, pilih. Betapa Tuhan menghargai pilihan karena manusia punya kehendak bebas. Tetapi kehendak bebas kita mengandung resiko. Kemarin saya bicara begini, mati itu pasti. Kemana habis mati itu pilihan. Saya ulangi lagi ya. Mati itu pasti, tapi kemana setelah mati itu pilihan. Bagaimana kita bisa berjalan di dalam Roh Kudus, dalam pimpinan Roh, itu juga pilihan, Pak. Itu pilihan, Bu. Tidak serta-merta kita berjalan lenggang kaku, nggak bisa. Makanya kitab Wahyu berkata, jangan panas, jangan dingin, karena kalau suam-suam kuku kita dimuntahin. Halo, kayak gini-gini nih, orang kupingnya tuh nggak enak kalau di Kebon Baru tuh kayak begini. Saudara pikir saya peduli dengan saudara mau senang apa nggak senang? Saya nggak peduli, saudara. Selama saya menyampaikan firman, selama saya menyampaikan kebenaran firman, Anda mau terima, nggak terima, terserah. Pilihan ada di saudara. Dan tidak sedikit orang kecewa ketika menyadari, oh begini rupanya firman. Kenapa saudara? Karena orang-orang ini gak siap mau menerima berkat yang besar daripada Tuhan. Saya kasih tahu sama saudara ya, memasuki tahun 2022, akhir 2021, ada berkat besar yang menanti kepada saudara. Tetapi dimulai dari pilihan kita. Mau berjalan dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Yang pertama, tentukan pilihanmu. Tapi saya percaya hari ini engkau memilih untuk mencintai Tuhan. Hari ini engkau memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Pak, jalan bersama Tuhan itu seperti apa? Apa jalan tol? Apa jalan sempit? Saudara ingat lagu sekolah minggu? Di dalam dunia ada dua jalan, betul? Lebar dan mana kau pilih? Yang lebar api ke neraka, jiwamu mati kena api. Yang nggak tahu nggak pernah sekolah minggu berarti. Cuma saya sendiri yang nyanyi dari tadi. Tapi yang haleluya, jiwa aneh ya. Kalau yang lebar nggak jiwa nggak berglori, tapi yang sempit berglori. Loh, saudara ngerti? Kenapa yang gak lebar aja sih yang berglori? Kenapa gak lebar aja yang asing? Kenapa harus yang sempit kok yang berglori? Karena memang Alkitab berkata, lewati jalan sempit. Katakan amin. Nomor 2. Bagaimana kita bisa berjalan lagi dalam pimpinan Roh? Yang kedua, Anda harus berpaling dari dunia. Saudara ingat ya catatan ini, Filipi 3 ayat 8 dicatat saudara. Karena kalau mau tahu ukuran rohani saudara ini dari ayat ini aja, gampang. Saya kasih yang mudah supaya saudara ngerti. Filipi 3 ayat 8 ini ukuran standar rohani. Anda mau tahu Anda lebih cinta Tuhan, rohanimu lagi bagus apa enggak? Ukurannya ayat ini, coba baca ya. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap, tuh dimulai dari itu dulu deh. Kalau saudara bisa merasakan segala sesuatu ini rugi, bukan untung, standar rohanimu lagi bagus. Saya ulangi lagi ya, gampang ya. Kalau Anda bisa dan mengecek hatimu, segala sesuatu itu kuanggap rugi. Standar rohanimu lagi bagus. Saya ingat ada satu jemaat dulu ya. Tahun-tahun 80-an mungkin Maminon nggak tahu kalau saya sebut namanya. Itu dulu lagi zaman ngetrennya
orang beli mobil Kijang, tapi Kijang kotak tahun 80-an. Kijang kotak. Saya waktu itu masih 80-an masih imut-imut ya saudara, sama kayak sekarang. Kok saudara kayak gak senang ya? Jadi ketika saya remaja saya dengar. Tapi memang benar saudara ya. Ada satu jemaat kita dulu, tapi udah almarhum. Ya, dia dengar gak ya? Lah, baru beli mobil itu yang saya dengar tiap pagi dia cuci mobil, mobilnya dicuci pakai air panas. Anaknya udah menggigil di kamar mandi, gak pakai air panas. Tapi mobilnya pakai air panas. Puji Tuhan, 1 bulan catnya luntur. Ya iyalah saudara, masa mobil dicuci pakai air panas yang bener aja. Saking sayangnya saudara. Pertanyaannya, apa yang kau miliki yang membuat engkau lebih cinta daripada Tuhan? Ya, pekerjaanmu. Pak saya sibuk, Pak aduh benar Pak, kebetulan Tuhan percayakan. Wah ini hati-hati ya, bahasa ini hati-hati ya. Ketika Anda berkata gini, Tuhan percayakan saya pekerjaan lebih sehingga mengorbankan pelayanan, itu bukan dari Tuhan. Oh gak ada yang bisa terima ya sama saya, gak apa-apa. Ada gak orang ngomong gini, puji Tuhan Pak, saya ini dipromosikan loh Pak, saya percaya ini dari Tuhan, tapi sorry ya Pak, saya udah gak bisa melayani. Kayaknya kalau gembala ngomong bener ya. Ayo ngaku aja supaya ringan saudara. Anda berpikir bahwa ketika ada promosi, ada sesuatu yang akhirnya mengorbankan apa yang kau sudah lakukan, lalu Anda berkata ini kehendak Tuhan, yang mana kira-kira kehendak Tuhan? Ayo dong pintar sedikit. Kalau Anda yang tadinya rajin, tadinya setia, tadinya melayani, tadinya on fire, cuma karena kesibukan, cuma karena karir, akhirnya kau jadi melempem, apimu mati, itu dari iblis. Oh, nggak ngerti lah saudara nih. Ada haleluya. Ada haleluya. Pak, kan nanti berkatnya bisa untuk pelayanan. Awalnya, lama-lama Anda hilang. Saya jujur dulu ya sebelum corona. Kalau cuma mau ikut keinginan, saudara, dengar ya. Undangan pelayanan saya itu sedabrek-dabrek. Saya kasih tahu sama saudara. Kalau saya cuma mau ikut keinginan, loh pelayanan kan dapat berkat. Betul gak? Betul gak? Pelayanan itu kan saya mendapat sesuatu. Kalau saya hanya mau kejar pelayanan, akhirnya saya mengorbankan waktu saya dengan keluarga, waktu saya dengan jemaat. Kira-kira itu maunya saya apa maunya Tuhan? Saudara. Belajar begini saudara ya. Mengerti kehendak Tuhan, makanya berjalan dengan Roh Kudus. Tidak semua pelayanan itu maunya Tuhan. Oh saudara gak ngerti. Wah ini panjang nih ceritanya kalau begini nih. Mesti 2 sesi nih Om Herman nih. Haleluya. Haleluya. Anda dengar yang saya mau ngomong. Segala sesuatu yang akhirnya menghambat pelayanan kita, cinta kita kepada Tuhan, itu datangnya dari setan. Saya kasih tahu sama saudara. Ingat firman Tuhan berkata begini. Iblis menyerupai malaikat terang. Iblis loh. Setan menyerupai malaikat terang. Ketika kita nggak punya kepekaan akan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, berjalan dalam kehendaknya. Saudara, saya bisa ikuti semua pelayanan. Saya bisa kejar sana ke sana, bisa kelihatannya sibuk. Tapi sebenarnya motivasi saya akhirnya udah jadi salah. Manusia bisa lihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan lihat kedalaman hati. Makanya ada ayat berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan serakah. Katakan amin.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Jadi ukurannya begini, ketika kita tahu ada Kristus, kita mengenal Kristus, kita tahu Tuhan, yang lain jadi rugi. Itu baru standar rohani yang benar. Kalau perbandingannya dunia lebih baik, dunia lebih enak daripada Tuhan, Anda sedang jatuh. Jatuh itu bukan cuma selingkuh, tapi ketika engkau lebih mencintai dunia daripada Tuhan, Anda sedang jatuh. Apalagi? Lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Yang kedua, kalau Anda bisa melepaskan apa yang kau miliki, engkau punya rohani yang bagus. Tapi ketika engkau pegang erat-erat, aduh punya saya ini. Oh kita punya ini. Oh jangan sampai. Standar rohanimu sedang jatuh ke bawah. Saudara tahu lagunya? Ku tak membawa apapun saatku ke dunia. Yang pertamanya bisa diterima. Bait pertamanya masih enak. Bait kedua yang gak enak. Ku tinggal. Mau bawa apa? Hah? Mau bawa apa saudara? Gak dibawa. Gak bisa dibawa. Ditinggal. Jadi kau mau pegang erat-erat, kau mau pegang sekuat tenaga pun gak bisa. Yang ngerti katakan amin. Ini begini nih, kalau gembala, kalau khotbah ya begini. Ada haleluya, jemaat GPD Yordan Kebon Baru. Ada haleluya. Melepaskan semuanya. Sama-sama dong baca sisanya. 2, 3. Dan menganggapnya. Kenapa kita anggap sampah? Sisanya sekali lagi 2, 3. Supaya aku memperoleh Kristus. Jadi bagaimana mungkin kita bisa memperoleh Kristus ketika kita menganggap segala sesuatu itu sampah. Yang ngomong ini Rasul Paulus, rasul yang hebat, orang yang punya kedudukan, orang yang terpandang. Dia berkata, Yesus, ketika kau tahu Tuhan, aku mengenal Tuhan, segala sesuatu itu sampah. Sampai di titik inilah rohanimu benar-benar sehat. Next. Yang ketiga. Bagaimana kita bisa berjalan dalam roh, yaitu keputusan kita untuk ada di dalam roh, di dalam iman, dan terus berjalan di jalan yang sempit. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu pelita bagiku dan apa? Terang bagi jalanku. Jadi firman adalah poin ketiga untuk kita bisa berjalan di dalam roh. Berjalan di dalam kehendak Tuhan. Haleluya. Firman pelita bagi kakiku dan terang. Kalau pelita artinya menerangi jalan. Jalannya gak kesasar. Jalannya tahu tujuan kemana. Karena ada firman. Gereja ini harus ada firman. Gereja ini selalu dengar firman. Baca firman. Renungkan firman siang dan malam. Mazmur pasal pertama ayat 1-3. Jangan berdiri dengan orang fasik. Bergaul dengan orang pencemooh. Tetapi bukan cuma itu. Alkitab berkata. Firman itu direnungkan siang dan malam. Makanya ayat yang ketiga Mazmur pasal yang pertama. Ada kata berhasil. Bagaimana bisa? Karena ada firman.
Bagaimana mungkin? Karena ada Allah. Dan gereja kita selalu mengandalkan firman yang adalah pribadi Yesus. Next. Contoh yang berikut. Kejadian 19 ayat 17. Kejadian 19 ayat 17 berkata, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, ini bicara malaikat, berkatalah seorang, larilah, perhatikan ya, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh apa? Jangan menoleh apa? Dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau, sama-sama baca apa? Jangan mati lenyap. Perintahnya jelas? Perintahnya jelas? Firman Tuhan jelas? Masalahnya dilakukan apa enggak? Firman itu kekal kemarin, hari ini sampai selama-lamanya. Firman tidak berubah, yang berubah otakmu. Itu kan Lot, Papa. Kayak begitu tuh. Itu kan dulu, Pak. Itu kan dulu, Pak Gem. Itu kan zaman itu. Ya. Zaman itu aja udah ada firman. Apalagi sekarang. Saya ingat Ibu Gembala pernah khotbah. Dia berbicara tentang Abraham tidak ada dasar untuk berharap. Betul? Kan janjinya apa? Keturunannya seperti bintang seperti banyaknya pasir di lautan. Saya mau tanya, waktu Abraham udah ada Alkitab belum? Udah ada internet belum? Udah ada handphone belum? Boro-boro yang mereka dengar itu perintah Tuhan dan itu cuma sekali perintah. Tidak ada dasar untuk berharap, tetap Abraham berharap. Pertanyaannya harusnya iman kita seperti Abraham atau lebih? Hah? Seperti Abraham apa lebih? Ngomong aja kok susah benar sih saudara. Seperti Abraham atau lebih-lebih. Karena kita udah ada dasar, kita udah ada pegangan, kita udah ada contoh. Gak ada dasar untuk berharap, tetap berharap. Itu begitu saudara. Anak Tuhan tuh begitu. Ketika Nuh terima perintah daripada Tuhan bangun batra, bukan di laut, di gunung. Orang berkata gila, Nuh gila. Anda dengar ya, dari perintah Tuhan pertama kepada Nuh untuk bangun batra dan perintah berikutnya dibutuhkan 30 tahun. Satu perintah berjalan 30 tahun. Kita pagi firman, siang firman, malam firman. Nggak percaya juga tuh. Otakmu yang salah berarti. Haleluya. Haleluya. Jangan menoleh ke belakang supaya engkau tidak mati lenyap. Ada perintahnya? Ada. Dilakukan? Itu pilihan. Saudara. Next. Arti jangan menoleh. Jangan kembali ke dosa. Nah saudara perhatikan ya. Kota Sodom dan Gomora itu udah sampai limit kesabaran Tuhan dosa mereka. Dengar ya, saya ulangi lagi ya. Kenapa Lot harus dikeluarkan? Karena Sodom dan Gomora dosanya sudah melewati batas kesabaran Tuhan. Kalau saudara berdosa lalu saudara masih hidup, berarti Tuhan masih sabar. Menunggu engkau kembali. Tapi ingat, kalau batas dosa kita, kejahatan kita sudah melebihi kesabaran Tuhan, Anda siap-siap dihukum oleh Tuhan. Jangan main-main. Oleh sebab itu jangan kembali ke dosa, jangan menoleh, itu artinya jangan lihat lagi kota itu. Jangan pingin lagi dosa, fokus kepada Tuhan. Katakan amin. Next. Nah berikutnya. Kejadian 19 ayat 23.
Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggal balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan. Dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi. Tuh, ada katakan apa? Tetapi apa? Istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh. Lalu apa? Menjadi tiang garam. Perintahnya ada, firman Tuhannya ada, hukumnya ada. Tapi semua kembali kepada pilihan. Makanya saudara, gereja ini pintunya selalu terbuka. Anda mau datang, haleluya. Nggak datang juga nggak apa-apa. Yang rugi bukan saya. Yang rugi adalah saudara. Anda tahu hari ke-7 hari perhentian. Tuhan aja berhenti beristirahat bekerja 6 hari. Dia ciptakan manusia dan alam semesta. Hari ke-7 dia istirahat. Nah orang Kristen banyak kali anak Tuhan. Hari ke-7 juga sibuk. Nggak ngerti yang dikerjain apa, saya nggak ngerti saudara. Kalau Anda sibuk hari yang ke-7, Anda lebih hebat dari Tuhan. Tuhan aja istirahat. Haleluya. Ada haleluya. Dia menoleh ke belakang. Udah ada dikasih tahu jangan noleh, fokus. Mau jalan ayo. Mau bergerak ayo, Tuhan beserta. Tapi pilihan ada di tangan saudara. Ketidaktaatan menjadikan orang tiang garam. Saya belum pernah ke Israel, tapi banyak kali saya dengar cerita mereka yang baru pulang dari sana. Ada itu, tiang garam itu ada. Itu pertanda setiap kali orang lihat, ngomongnya begini, saya harus fokus dengan Tuhan. Saya tidak mau seperti istri Lot. Kenapa? Ujungnya adalah binasa. Sedikit lagi saudara. Satu cerita lagi. Next. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Oh ayat ini dulu ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Contoh berikutnya, ini yang terakhir. Matius 19 ayat 16 sampai 22. Saya baca cepat. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perhatikan baik. Dia tantang Tuhan dengan kata-kata begini. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Next. Kata orang muda itu kepadanya, perhatikan, semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Haleluya. Anda berani berkata gitu, Tuhan, apa lagi? Ayo, cepat. Apa lagi? Hormati orang tua. Ya, semua perintah saya lakukan. Apa lagi? Udah lihat apa yang dia lakukan aja kita serem. Wih, ini orang muda hebat benar. Semua perintah sudah dilakukan. Semua perintah dia sudah perbuat. Apalagi, saudara, dia pikir dengan menantang Tuhan, Tuhan tidak tahu. Saudara dengar ya, mau doa seperti apa ya, sebut dari Adam sampai Adam Malik, saudara. Tuhan akan tahu isi hatimu. Dia yang lebih tahu apa yang engkau belum perbuat. Saudara ingat khotbah saya, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan.
Saya kasih tips yang paling sederhana. Waktu itu saya jelaskan begini. Anda mau dengar suara Tuhan tuh gampang. Ya, nggak perlu dari langit terbuka. Suito anakku. Saya percaya Suito bukannya senang, malah terkencing di celana, saudara. Karena suaranya begitu. Ya kan? Kita kan nganggapnya gitu ya. Suara Tuhan itu seperti langit terbuka. Ya kan? Anakku yang kukasihi. Wah gitu ya. Kalau semuanya begitu saudara, kita udah gemeteran duluan. Enggak. Suara Tuhan itu dimulai dari begini. Ketika engkau berkata Tuhan berbicara, Anda memiliki kesadaran akan dosamu. Itu yang paling sering kali kita akan dengar. Kesadaran akan perbuatan kita. Tuhan selalu berbicara tentang apa yang kurang dari kita. Itu suara Tuhan, saudara. Ya, jadi jangan cari suara Tuhan yang aneh-aneh. Tuhan, besok nomor berapa yang keluar Tuhan? Gila itu, saudara. Nah, apalagi? Nah, kata Yesus, jikalau engkau hendak sempurna, perhatikan. Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Baca ayat 22 sama-sama, 2, 3. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab semuanya dilakukan, tapi cinta uangnya tidak bisa dilepas. Saya sering katakan Anda belanja di warung, beli Indomie, beli macam-macam, beli sembako. Enggak mungkin waktu, Pak berapa? Semuanya 150. Haleluya. Bayar pakai hale, ya yang ada nanti satpam datang. Bayar pakai uang. Pertanyaannya, apakah uang itu dosa? Uang yang enggak dosa, yang dosa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi orang muda ini yang lain dilakukan. Tetapi bicara harta, bicara uang, sampai nangis. Sampai di sini pernah rugi? Rugi? Pernah rugi? Oh enggak Pak, saya puji Tuhan, nama saya untung. Jadi saya beruntung terus. Pernah rugi? Sekarang enggak yang gampang. Pernah hilang dompet? Oh enggak pernah. Puji Tuhan loh. Puji Tuhan loh, jemaat GBI Yordan banyak bohongnya. Pernah hilang dompet? Bilang aja sih pernah saudara. Pas-pas duitnya lagi, aduh. Saya nggak tahu kalau saudara hilang sesuatu, saudara uring-uringan nggak? Guling balik lagi, udah ada guling. Bolak-balik. Saudara bisa sedih boleh, saudara. Ya, khawatir boleh? Ayolah, ngaku aja saudara. Saudara bisa khawatir? Ya, terlalu khawatir ya nggak boleh saudara. Khawatir boleh. Misalnya ini kan lagi mau hujan. Tiba-tiba, aduh jemuran. Khawatir, takut itu nggak apa-apa saudara. Tapi nanti kalau bilang, aduh nanti habis jemuran, nanti kena ke listrik kebakaran, habis kebakaran lagi. Itu kayak nggak punya Tuhan. Pemuda ini menangis karena hartanya banyak. Dia juga menangis karena tentu dia belum bisa melepaskan segala sesuatu seperti yang Tuhan minta. Saya tutup dengan satu ayat. Kita tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan sekaligus mencintai dunia. Saya ulangi ya. Kita tidak bisa berjalan bersama Tuhan sekaligus mencintai Tuhan. Oleh sebab itu pilih. Makanya ayat 21, 22. Dia pergi dengan sedih. Artinya pemuda ini terikat dengan dunia. Saya berdoa hari ini kita bisa melepaskan apa yang kita miliki. Karena kita mencintai Tuhan. Saudara cinta Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama.